Setelah kita belajar mengendalikan nafsu dan mempraktikkan trisila, maka akan lahir sebuah kualitas diri yang disebut budi luhur. Budi luhur bukanlah sekadar sopan santun di permukaan, melainkan sebuah pancaran keindahan jiwa yang tulus. Ia adalah hasil dari pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan perbuatan yang lurus. Seseorang dengan budi luhur tidak lagi berbuat baik karena ingin dipuji atau takut akan dosa, melainkan karena ia menyadari bahwa berbuat baik adalah sifat aslinya sebagai manusia. Di minggu terakhir ini, kita akan melihat bagaimana ajaran Pangestu bukan hanya mengubah diri kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Bayangkan hati kita adalah sebuah cermin. Jika cermin itu tertutup debu hawa nafsu dan kotoran duniawi, maka ia tidak akan bisa memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Membersihkan hati adalah proses yang harus dilakukan setiap hari, tanpa henti. Setiap kali kita merasa iri, sombong, atau benci, itu adalah noda baru yang menempel. Dalam ajaran Sasangka Jati, proses pembersihan ini dilakukan dengan kejujuran pada diri sendiri. Berani mengakui kesalahan dan dengan rendah hati memohon bimbingan guru sejati. Saat hati kembali bersih, hidup akan terasa lebih ringan, dan kebenaran akan tampak lebih jelas tanpa terhalang oleh ego kita sendiri. Salah satu tanda keberhasilan seseorang dalam belajar mengenal diri adalah caranya memperlakukan sesama. Dalam Pangestu, kita diajak menyadari bahwa setiap manusia memiliki percikan cahaya yang sama dari Sang Pencipta. Menghargai orang lain bukan karena kedudukannya atau hartanya, melainkan karena kita menghormati sumber kehidupan yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi keinginan untuk menghakimi, merendahkan, atau merasa lebih suci. Kita menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dalam perjalanannya masing-masing. Dengan rasa hormat yang tulus, kita membangun jembatan persaudaraan sejati yang melampaui segala perbedaan fisik dan latar belakang. Sabar seringkali dianggap sebagai tindakan pasrah yang lemah. Namun dalam Sasangka Jati, sabar adalah sebuah kekuatan aktif. Sabar berarti tetap berdiri tegak di atas kebenaran meskipun badai ujian datang bertubi-tubi. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri dari keinginan protes terhadap ketetapan Tuhan. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan berusaha sekuat tenaga sambil menjaga hati agar tidak dikuasai oleh keluhan. Orang yang sabar adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat dan rencananya selalu indah pada akhirnya. Mari kita latih otot kesabaran kita dalam setiap kejadian kecil hari ini. Ada sebuah istilah yang sering disalahpahami, nrimo. Dalam ajaran Pangestu, nrimo bukanlah kepasrahan yang malas atau menyerah pada nasib. Nrimo yang sejati adalah sikap, menerima dengan sadar, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik menurut ilmu Tuhan. Setelah kita berupaya maksimal dengan pikiran dan tenaga, kita menyerahkan hasilnya dengan hati yang lapang. Sikap ini membebaskan kita dari beban mental yang tidak perlu. Kita tidak lagi stres mengejar hasil, karena fokus kita adalah pada proses yang benar. Nrimo adalah puncak dari rasa percaya kita kepada Sang Maha Pengatur. Hidup pun menjadi lebih damai tanpa ambisi yang membakar jiwa. Manusia tidak hidup sendirian. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Ajaran Sasangka Jati mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan hukum alam atau sunatullah. Menyakiti alam berarti menyakiti diri kita sendiri. Keselarasan ini dimulai dari hal kecil, tidak serakah mengambil apa yang disediakan bumi dan menjaga keseimbangan di sekitar kita. Saat kita selaras dengan alam, energi positif akan mengalir ke dalam diri kita. Kita belajar dari pohon yang memberi tanpa meminta kembali,
dan dari bumi yang tetap sabar meski dipijak. Menjadi manusia pangestu berarti menjadi pelindung bagi harmoni alam semesta dimanapun kita berpijak. Apa gunanya ilmu spiritual yang tinggi jika tidak membawa manfaat bagi orang lain? Puncak dari perjalanan mengenal diri adalah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kehadiran kita seharusnya membawa kesejukan, perkataan kita membawa semangat, dan perbuatan kita membantu meringankan beban orang lain. Tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk menjadi bermanfaat. Senyuman yang tulus, pendengar yang baik, atau bantuan kecil tanpa pamrih adalah wujud nyata dari budi luhur. Mari kita jadikan sisa hidup kita sebagai persembahan syukur dengan cara menjadi saluran kebaikan bagi siapapun yang kita temui di jalan kehidupan ini. 1 bulan telah kita lalui bersama, menelusuri lorong-lorong batin melalui cahaya sasangka jati. Kita telah belajar mengenal asal-usul, menghadapi musuh di dalam diri yaitu nafsu, mempraktikkan trisila, hingga memahami pentingnya budi luhur. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Ilmu yang kita pelajari hanya akan menjadi beban jika tidak dipraktikkan. Ingatlah, perjalanan spiritual bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa setia kita berjalan di jalur kebenaran. Terima kasih telah mendengarkan seri ini. Semoga setiap kata yang terucap menjadi benih kebaikan yang tumbuh subur di dalam hati kita masing-masing. Di bagian penutup ini, mari kita tanamkan satu hal, konsistensi. Perubahan besar bermula dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Tetaplah eling, tetaplah percaya, dan tetaplah patuh dalam setiap situasi. Jangan berkecil hati jika terkadang kita masih jatuh atau lupa, karena itulah proses belajar. Yang terpenting adalah kemauan untuk selalu kembali ke jalur jati diri. Jadikan ajaran Pangestu sebagai nafas dalam setiap perbuatanmu. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Semoga damai dan kebahagiaan selalu menyertai langkah Anda. Rahayu, Rahayu, Rahayu.